Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, hari ini kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini tujuan belajar kita yang pertama yaitu dengan membaca teks, anak-anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, dengan pengamatan terhadap pertumbuhan kecambah, anak-anak dapat menjelaskan secara sederhana mengenai tahapan pertumbuhan tumbuhan. Yang ketiga, dengan berdasarkan hasil pengamatan, anak-anak dapat menyebutkan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, let's go to activity 1. Ayo membaca ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Jawablah pertanyaan dengan benar sesuai isi bacaan. Tanaman hias. Ibuku sangat menyukai tanaman hias. Di rumahku banyak sekali tanaman hias yang beraneka ragam dan warna. Ibuku suka sekali merawat tanaman dari kecil sampai besar. Bahkan ibu juga berhasil mengembangbiakkan beberapa jenis tanaman. Dari mulai biji, tunas, cangkok, maupun stek. Aku suka sekali membantu ibu menyiram dan merawat tanaman. Taman ibu pun letaknya sangat strategis. Sinar matahari dan air juga cukup didapatkan. Ibu juga secara teratur memberi pupuk dan vitamin. Karena perawatan itulah maka tanaman ibu sangat subur sekali. Ya, baiklah. Setelah kita baca, let's go to activity 2. Ayo berlatih mandiri ya. Jawablah pertanyaan berikut. Teacher sudah memberikan contoh ya, diskusikan dengan temanmu apa saja yang dibutuhkan tumbuhan atau tanaman untuk tumbuh dengan baik. Ya, tidak perlu berdiskusi dengan teman, anak-anak bisa berdiskusi dengan ayah maupun ibu di rumah ya, maupun kakak atau adik di rumah ya. Baiklah. Yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh dengan baik yaitu air, sinar matahari, dan pupuk. Kalian juga bisa menambahkan, misalkan ingin menambahkan vitamin juga boleh ya. Kemudian yang kedua, sebutkan beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama yaitu vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan ya. Nah, ini nanti akan anak-anak pelajari pada ketika anak-anak di kelas selanjutnya ya, untuk perkembangan tumbuhan ya. Let's go to activity 3 ya. Kita ke kegiatan 3. Ayo temukan. Anak-anak, mari kita mengamati pertumbuhan tanaman kecambah. Berikut yang harus kalian siapkan ya. Anak-anak bisa melakukan percobaan ini di rumah ya. Nanti silakan anak-anak menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Seperti yang sudah ada di tayangan berikut. Yang pertama yaitu lembar pengamatan ya. Yang kedua 20 biji kacang hijau, yang ketiga kapas, yang keempat wadah kaca atau plastik ya, karena lebih baik plastik saja yang mudah ditemukan ya. Yang kelima kertas stiker. Jika anak-anak tidak memiliki kertas stiker, anak-anak bisa menggunakan spidol ya, karena ini digunakan untuk menuliskan angka pada wadah kaca atau gelas wadah kaca atau plastik ya, gelas plastik yang kalian gunakan. Ya, pada gelas 1 ditulis angka 1, gelas 2 ditulis angka 2, kemudian 3 dan 4 ya. Oke, let's go to the next page ya. Langkah-langkahnya, siapkan 4 wadah dan beri nomor di setiap wadah 1 sampai 4 ya. Di setiap gelas plastik anak-anak silakan memberikan angka, menuliskan angka 1 sampai 4. Jadi gelas nomor 1, kemudian 2, 3, kemudian gelas nomor 4 ya. Kemudian yang kedua, siapkan kapas 2 gumpal kapas diberi air ya, dan 2 gumpal lainnya tetap kering ya. Nomor 3, masukkan 2 gumpal kapas ya, kapas basah yang sudah dibasahi dengan air di gelas nomor 1 dan 2
ya. Kemudian yang keempat, masukkan 2 gumpal kapas kering di nomor 3 dan 4. Ya, nomor 5, gunakan kertas stiker untuk memberi nomor wadah 1 sampai 4. Nah, ini tidak perlu kalian menggunakan stiker, silakan bisa menuliskannya dengan spidol, ya. Kemudian nomor 6, masukkan 5 biji kacang hijau di setiap wadah, masing-masing gelas, ya, masing-masing gelas plastik yang sudah kalian beri nomor, silakan diisi dengan 5 biji kacang hijau, ya. Kemudian langkah yang ketujuh, letakkan wadah nomor 1 dan 2 di tempat yang terkena sinar matahari, ya, dan dengan kapas yang sudah dibasahi, ya. Kemudian nomor 3 dan 4 yang tidak terkena sinar matahari dan kapasnya kering, ya. Maksudnya kering, tidak diberi air, ya. Kemudian yang ke-8, amati di setiap harinya, berilah catatan perkembangan dari biji kacang hijau tersebut, ya. Isilah lembar pengamatan setiap harinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini anak-anak silakan nanti lembar pengamatannya sudah tersedia, silakan dituliskan nama, ya. Kemudian kelasnya, ya. Mulai menanamnya kapan? Semisal hari Sabtu tanggal 7 Agustus ya 2021. Nah, ya. Untuk ini, untuk gelas yang pertama dan yang kedua diisi dengan kapas yang basah, ya. Kapas yang basah, kemudian dimasukkan dulu, ya. Kemudian diisi dengan 5 biji kacang hijau masing-masing gelasnya, ya, dan kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Sementara di gelas yang ketiga dan 4, ya, kalian isi dengan kapas yang kering tanpa air, ya, kering. Kemudian di atas kapas yang kering itu silakan ditaruh 5 biji kacang hijau pada masing-masing gelas, ya. Kemudian letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, ya, dengan kondisi tersebut teacher sudah mengadakan pengamatan bahwasannya pada hari pertama, ya, pada kondisi tanaman wadah 1 dan 2, ya, tumbuh lebih besar, biji tumbuh lebih besar, ya. Kemudian yang kedua, warna batang lebih hijau dan gemuk, ya. Yang ketiga, arah tumbuh menghadap matahari. Yang keempat, pada gelas 1 dan 2 pertumbuhan lebih baik, ya. Yang kelima, daunnya berkembang. Sementara pada gelas yang 3 dan 4 karena kapasnya kering tidak berair, ya, tidak ada airnya, kemudian diletakkan tidak di bawah sinar matahari atau di tempat yang gelap, ya. Nah, maka yang terjadi adalah kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan, ya. Kemudian warna biji tetap hijau, ya. Kemudian tetap menjadi biji, kemudian tidak ada pertumbuhan dan tidak mengalami perkembangan. Ya, nah kalian nanti bisa melakukan percobaan ini di rumah, ya. Silakan nanti dituliskan, ya, sesuai dengan apa yang kalian amati, ya. Oke kids, tulislah hasil pengamatan kalian menggunakan kalimat yang benar. Nah, nanti silakan dituliskan sesuai dengan kalimat yang benar, ya. Nah, silakan hasil pengamatan kalian, misalkan pada hari pertama pada sekitar biji kapas menjadi hijau pudar dan ukuran biji menjadi besar. Ini terjadi pada gelas yang pertama dan yang kedua, ya. Kemudian pada hari kedua, kecambah mulai tumbuh dari setiap biji, ya. Kemudian pada hari ketiga, akar tumbuh mengarah ke bawah dan biji mengarah ke atas, ya. Yang keempat, pada hari keempat, kulit biji mengelupas. Pada hari kelima, batang kecambah berwarna putih dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah, ya, ini adalah contoh kalimat hasil pengamatan yang sudah teacher lakukan, ya. Kemudian kalau sudah,
Ya, let's go to activity 4. Ayo simpulkan ya. Dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan, apa saja yang diperlukan tumbuhan atau tanaman untuk bisa tumbuh dengan baik ya. Yang diperlukan tanaman supaya bisa tumbuh dengan subur ya, bisa tumbuh dengan baik, yaitu yang pertama memberikan air yang cukup ya. Yang kedua yaitu pastikan mendapat sinar matahari yang cukup ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian pupuk pada tanaman ya, bisa juga diberikan vitamin, silakan boleh ditambahkan ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama-sama ya tentang bagaimana anak-anak menjabarkan hasil pengamatan kalian dalam bentuk kalimat ya. Oke. Dan kalian di sini nanti bisa melakukan percobaan ya, di mana kalian nanti dengan percobaan itu anak-anak bisa mengamati bagaimana keadaan kacang hijau yang kalian amati pada setiap gelas. Silakan nanti dituangkan dalam kalimat dengan benar seperti ini ya. Hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia ya, di mana pesan moralnya yaitu anak-anak kita harus menjaga kelestarian tumbuhan ya, kelestarian tumbuhan dengan cara merawatnya ya, memberikan air yang cukup, kemudian pupuk ya, kemudian memperlakukan mereka dengan baik ya, merawatnya supaya tidak punah ya. Nah, dengan hal seperti itu nanti anak cucu kita tetap bisa merasakan ya apa-apa yang keindahan dan kekayaan alam yang ada di sekitar kita ya. Nah, dengan begitu anak-anak ya, jangan lupa ya untuk membantu ibu di rumah ya, bisa anak-anak membantu menyiram tanaman ya, membantu ibu membersihkan taman. Nah, supaya nantinya anak-anak juga bisa belajar bagaimana cara menanam dengan baik ya. Baiklah, terima kasih sekali sudah belajar bersama Teacher Sophie di sini ya. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.